Hai Angel semua, apa kabar ya? Salam Jules, shine bright like a diamond. Salam kenal ya, aku Jacqueline Surya, selaku Deputy Project Manager Divisi Research and Development Jules Community Indonesia. Sebelumnya, aku pengen bilang kalau hari ini adalah talk show pertama aku as a team of Jules. Senang sekali aku bisa menjadi bagian dari Jules Crew. Suatu kehormatan bagi aku bisa memegang jabatan Deputy Project Manager Divisi Research and Development, serta menjadi bagian dari keluarga besar Board Members Jules Community Indonesia. Sekali lagi terima kasih atas opportunity-nya, Jules. So, without further ado, mungkin bagi Jules di sini, how are you, Angels? I hope that you guys are having a great time. Don't forget to be happy, be grateful, and just remember that happiness isn't always about getting what you want, but it's about loving of what you have and being grateful of it. So, Angels, pada hari ini aku bersama Jules Community Indonesia akan ajak kalian seru-seruan juga ngobrol-ngobrol bersama dalam dialog interaktif selama kurang lebih 30 menit sampai 1 jam ke depan dalam Severe Jules Achievement. Nah, Angels kalian di sini mungkin udah tahu dong apa sih Severe Jules Achievement, tapi mungkin bagi para Angels yang baru kayak aku di sini, aku mungkin bakal jelasin sedikit ya kali ya, apa itu Severe Jules Achievement. Nah, jadi Severe Jules Achievement ini merupakan salah satu program kerja Jules yang senantiasa menghadirkan narasumber remaja putri inspiratif. Nah, di sesi ini tuh kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, diskusi bareng, sharing-sharing pengalaman seru, step up and down, serta gimana sih perjuangan narasumber selama ini hingga berhasil mencapai titik puncak di mana dia bisa meraih achievement. Dan Jules di sini harap sekiranya talk show ini kelak dapat menginspirasi angels-angels di rumah semua supaya bisa menjadi seperti mereka. Jadi kurang lebih itu sih gambaran gimana Severe Jules Achievement akan dilakukan. Nah, oh ya, satu lagi buat angels yang belum tahu, selain IG Live Talk Show seperti Severe Jules Achievement ini, program kerja interaktif Jules Community ini juga dikemas dalam berbagai macam bentuk lainnya, seperti podcast Spotify, Zoom Live, serta YouTube channel Jules Community Indonesia, dan merupakan program kerja yang dipegang oleh Divisi Public Speaker, yang pastinya akan menampilkan topik-topik menarik dengan narasumber yang sangat amat inspiratif. So, Angels, first of all, mungkin aku bakal ngasih kayak a bit of background about our today's live talk show. Jadi kan seperti yang kita tahu, pemuda adalah tonggak bagi kemajuan dan juga pembangunan bangsa. Generasi muda menjadi komponen penting yang perlu dilebatkan dalam pembangunan sebuah bangsa. Hal ini dikarenakan generasi muda memiliki fisik yang kuat, pengetahuan yang baru, inovatif, dan juga memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Tanpa adanya peran pemuda, sebuah bangsa Indonesia akan pastinya mengalami kesulitan. Potensi dan produktivitas yang ada pada diri generasi muda perlu dikembangkan demi mencapai tujuan pembangunan bangsa Indonesia. Namun, banyak di antara kita belum dapat arahkan dan bingung gimana sih caranya berkontribusi langsung untuk dapat membangun Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Atau mungkin tidak jauh-jauh komunitas kita sendiri. Nah, untuk memaksimalkan peranan pemuda, maka diperlukan suatu wadah tempat berkumpulnya pemuda-pemuda tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi sosial kepemudaan merupakan wadah yang sangat amat tepat bagi para pemuda, karena dalam wadah itu akan lahir perpaduan ide sehingga menciptakan konsep pembangunan yang brilian. Oke, Jules, pada Severe Jules Achievement kali ini, Jules mengundang seorang narasumber yang sangat istimewa. Narasumber yang satu ini merupakan siswi dari SMA Life School Kebayoran. Narasumber ini selain cantik tapi juga cerdas, memiliki ambisi dan semangat untuk maju di usia yang sangat belia. Ia memiliki banyak kegiatan positif dan juga sangat amat inspiratif. Ia merupakan seorang founder dari sebuah organisasi kepemudaan, yakni Aman Rasa. Nah, mungkin teman-teman Angels di sini bingung, apa sih Aman Rasa? Apa visi Aman Rasa? Visi misi Aman Rasa dan juga gimana sih cara kerja mungkin organisasi Aman Rasa? Nah, that's what we're going to be talking about today. Selanjutnya kita akan bahas bersama di diskusi kita pada hari ini. So, Angels, pasti udah gak sabar kan pengen segera ngobrol-ngobrol sama narasumber kita yang satu ini. So, without any further ado, mari kita sambut Shanas. Semoga Shanas is already here, and mungkin sambil nunggu kita bisa sambil ngobrol-ngobrol dulu interaksi sama Angels-Angels di sini. Hi everyone. So, sebenarnya buat Severe Jules Achievement, kita nggak cuma sebenarnya ngebahas tentang achievement akhir mereka juga loh, Angels kalian. Tapi kita juga ngebahas gimana sih mereka mencapai titik tersebut. Jadi nggak cuma hasil akhirnya, tapi
juga proses gimana mereka bisa mendapatkan ke titik tersebut. Dan gak cuman kayak apa saja sih achievements-nya, tapi juga we're going to be talking about the ups and downs, and also kita juga bakal ngomongin rintangan-rintangan apa sih yang bisa yang mungkin kita lalui dalam berorganisasi. Terus juga nggak cuma itu, the pros and cons in being in an organization, and so much more. Jadi sebenarnya kita bakal benar-benar mengupas gimana sih caranya, gimana sih kehidupan dalam berorganisasi gitu. And today we have our inspirative speaker, which is Shanas, that will be joining us today. Nah, Shanas mungkin sekarang lagi ada masalah teknis untuk join. Jadi maybe for angels di rumah, mungkin boleh kalau misalnya ada pertanyaan ataupun any heads up topic that you guys would like to discuss, mungkin boleh nanti ditulis di kolom chat ataupun di kolom Q&A box. Maybe kalau misalnya kita ada waktu, we're going to be doing a question and answer probably bagi teman-teman semua. Gitu. Alright. Gitu sih. Kita juga bakal mengupas sih kayak apa saja masalah-masalah yang akan kita lalui kalau misalnya ada di organisasi. Dan gak cuma itu, gimana sih cara kita kerja bersama dalam organisasi, di team building, and so much more. Karena kan in an organization, kita juga gak cuma bekerja sendirian, tapi juga bareng-bareng. So we're going to be talking a lot about that as well. Hi! Hi, Shanas! How are you today? You look super great. Hey, you too. Thank you so much. I'm great. Alright, so hi friends. Jadi ini Syahnas yang dari tadi kita udah omongin. So first of all, mungkin buat Syahnas sendiri, boleh gak kalau misalnya Kak Syahnas mau introduce yourself, kira-kira who are you and also the organization that you have? Hi Angel. Sebelumnya aku mau bilang thank you so much kepada Jels Community for having me. Semoga di live talk show kali ini aku bisa bantu dan sharing insights aku dan bermanfaat buat yang nonton. Hai semuanya, kenalin aku Syahnas. Aku sekarang SMA kelas 2 di SMA Lab School Kebayoran, jurusan IPS. Aku mendirikan sebuah community bernama Aman Rasa yang berfokus di kemanusiaan dan accommodates youth aspiration. Nice, oke. Nah, mungkin bagi teman-teman di sini untuk mungkin awal-awal mulai live ini kali ya, Kak Shanas, mungkin boleh gak sih dijelasin apa motivasi Kak Shanas buat ngebuat organisasi Aman Rasa dan kenapa namanya Aman Rasa? Oke. Sebenarnya ini tuh berawal dari dulu tuh aku suka banget kayak ngeliat Angelina Jolie, Kate Middleton, dan dua orang ini tuh kan aktif banget di bidang kemanusiaan. And so cita-cita aku tuh dari dulu pengen banget masuk UNICEF. Tapi mau nanti itu tercapai atau enggak, aku pengen banget bikin my own humanitarian based community. And alhamdulillah sekarang tercapai meskipun masih super small, tapi bismillah semoga tumbuh dan bermanfaat di banyak orang. And kedua, motivasi aku bikin community ini tuh karena aku sering banget ngeliat di masyarakat dan bahkan lingkungan kita sendiri itu ada gap-gap entah itu dari segi pendidikan, ekonomi, mental health, dan aku pengen banget Aman Rasa itu ngisi gap-gap tersebut. Jadi terciptalah Aman Rasa yang semoga ngebantu ngisi gap-gap tersebut. Gitu. Amin. Yes. Juga itu aku ngeliat teman-teman aku, terutama tim Aman Rasa, mereka punya rasa kepedulian yang tinggi banget terhadap lingkungan sekitar. Dan mereka tuh punya banyak banget bakat dan aspirasi yang terbantu tersalurkan melalui adanya Aman Rasa. Tuh. Nice, alright. Nah tadi kan Kak Shana sudah sempat ngomongin soal tim ya. Jadi mungkin boleh diintroduce gak kira-kira tim Aman Rasa itu siapa aja beserta jabatan dan juga job description di Aman Rasa? Oke. Jadi Aman Rasa itu terdiri dari sekitar 15 orang anggotanya sekarang, dan kita selain di pertama setiap divisi itu tuh ada headnya, jadi biar lebih termonitor dan terstruktur. Di luar divisi seperti content writer, graphic design, dan PR, kita tuh ada yang pertama itu co-head, itu Anya, yaitu bertugas untuk monitor each division, monitor each project, collect new ideas, research content ideas, dan kasih advice setiap ada content project dan segala macamnya. Kedua itu ada Rova as project manager, yaitu bertugas sebagai overall planner
dan coordination and execution, including scheduling, budgeting, risk, dan segala macamnya. Tapi Rova ini hanya menghandle kayak acara interaktif yang online. Kalau misalkan offline itu kita biasanya pakai sistem yang panitianya itu semua diubah. Jadi kayak kita ada ketua acaranya apa segala macam, dan ketua acaranya itu biasanya menurun sistemnya. Jadi kayak setiap tim Aman Rasa tuh punya kesempatan untuk bikin acara interaktif offline-nya masing-masing. Terus ketiga itu ada Alika as event planner, di mana dia itu setelah Rova as project manager nge-planning dan segala macam, dia itu yang nge-developing dan executing the event konsepnya. Dia kayak kontak narasumber dan collaborator dan segala macam. Lalu ada Iqbal as finance manager, di mana dia tuh bertugas untuk managing event budget, tracking expenses, terus uang kas. Lalu ada di bagian public relation itu ada Livia as head of PR, di mana dia itu memonitor anggota-anggotanya supaya lebih tepat waktu, deadline, dan segala macam. Di PR itu biasanya, di PR itu terbagi di bidang Medpar, konten ideas TikTok, terus ada juga yang megang social media. Itu anggotanya ada Frey, Nadia, dan Bio. Terus di bagian content writer itu ada Zara as head of PR, di mana dia itu terbagi di 3 fokus, yaitu ada pendidikan, edukasi, dan mental social problems. Social problems itu yang Zara tulis biasanya, dan Rova itu biasanya nulis tentang pendidikan, dan Jasmine yang mental health. Terus di bagian bidang graphic design itu ada Livia, ada Naifa as head of graphic. Itu anggotanya ada Livia, Anya, Naila, Aisyah, dan Ius. Di sini mereka bertugas untuk update new ideas, bikin mood board, terus mendesain pitch dan story. Dan tanpa adanya mereka semua, Aman Rasa nggak mungkin berjalan sampai sekarang. Wah, keren banget ya. Jadi benar-benar memprioritaskan teamwork banget ya di Amanasa ini. Nah, alright. Nah, mungkin kita bisa move back a little bit nih, Kak Shanas. Mungkin tadi kan kita udah sempat ngediscuss soal lebih kayak ke secara a whole group. Nah, mungkin secara Amanasa sendiri, apa sih visi dan misi yang ingin Amanasa capai gitu? Oke, Aman Rasa itu a community that focuses on being a safe place for youth to grow and take action kan. Jadi visi misi kita itu adalah sebenarnya to be a platform that accommodates youth aspiration, to have the courage to act and be part of change. Dimana berarti di sini kita itu menjadi ruang yang aman, terutama untuk generasi muda untuk menyampaikan aspirasinya dan beraksi dan membawa perubahan ke society. Dan fokus kita itu ada di 3 bidang, yaitu edukasi, mental health, dan social problems. Dan sebenarnya aku pengen balik lagi, kenapa bisa namanya Aman Rasa, itu sebenarnya karena aman itu kan berarti tentram dan terlindungi kan. Rasa aman itu sebenarnya bisa muncul karena kita punya akses pendidikan yang bagus, kita punya tempat tinggal yang nyaman untuk tumbuh, terus kita bahkan sesimpel kita punya tempat untuk cerita. Tapi nggak semua orang di lingkungan kita itu punya akses ke rasa aman tersebut. Jadi aku berharap dengan Aman Rasa ini tuh kita bisa membantu masyarakat luas untuk menimbulkan rasa aman di hidup mereka, aman karena didengar, aman untuk menyuarakan pendapat, dan aman karena dimengerti. That's such a very genuine vision and mission sih menurut aku, karena to make a safe place for all gitu. So back to the tadi Kak Shanas juga udah sempat ngomongin soal kayak program kerja gitu-gitu kan, kayak the event managers and everything. Berarti it means that Aman Rasa actually have kayak several things that you guys actually tackle in terms of project, in terms of event, and etc. Nah, mungkin boleh gak sih kita Angels di sini tahu apa saja program kerja yang sudah diwujudkan oleh platform Aman Rasa, dan juga aku dengar kemarin kita kayak Aman Rasa itu ada kegiatan bakti sosial, itu mungkin juga boleh dielaborate sedikit, bisa diceritain nggak gimana sih konsep program kerjanya, dan juga gimana keseruannya kegiatan bakti sosial itu? Oke, program kerja kita di sini baru ada 3, yaitu pertama ada Aman Suara, itu sebuah program talk show yang dimana kita itu ngundang narasumber dan membahas topik yang menarik dan menginspirasi. Aman Suara terakhir itu kita mengundang Kana Syatra Malika sebagai narasumber, dan juga Kana Dira Livi sebagai Instagram takeover gitu.
Terus ada juga Sunday with Aman Rasa, di mana kita bikin mini vlog yang kita upload di TikTok. Di situ tim Aman Rasa bergantian untuk menunjukkan keseharian mereka di hari Minggu tentunya. Dan biasanya di vlog ini tuh kita munculin sedikit pesan-pesan mengenai edukasi, mental health, dan social problems. Terus yang ketiga yang tadi itu adalah acara Aman Berbagi, yaitu acara sebuah program kerja sosial kita, di mana kita itu berfokus di hal berbagi. Berbagi di sini tuh berarti bisa berbagi ilmu, berbagi dalam hal materi, berbagi juga dalam sekedar kebahagiaan. Nah, Aman Berbagi pertama kita itu dilaksanain di bulan puasa lalu. Aman Rasa mengunjungi panti asuhan Yayasan Remaja Masa Depan dan juga ngebagiin 50 box nasi untuk buka puasa. Jadi Aman Rasa ini kemarin bersama beberapa volunteer dari teman dan keluarga itu dibagi, ada yang di panti asuhan, ada juga yang di jalanan untuk ngebagi 50 nasi box itu. Terus di panti tersebut tuh kita kayak ngelukis di kanvas, terus anak-anaknya kayak nulis hopes and dreams-nya mereka, ada yang nulis kayak ada yang mau jadi pramugari supaya bisa keliling dunia, ada yang pengen jadi pemain bola, ada juga yang mau jadi ustadz. And then lalu karena bertepatan dengan bulan puasa, kita juga buka bersama anak-anak itu. Kemudian sebelumnya itu kita tapi open donation, jadi di mana orang-orang bisa nyumbang entah buku atau baju atau dalam bentuk uang. Jadi meskipun ada yang belum bisa ikut sebagai volunteer, mereka bisa tetap berpartisipasi dalam acara tersebut. And sebenarnya what I love the most abis acara itu adalah reaksi mereka sih, kayak their smiles, kayak reaksi anak-anak panti and tim-timnya gitu, kayak suddenly bikin forget all of the struggles before acara, kayak begadang-begadangnya, ribetnya, dan setelah ngeliat senyum mereka tuh kayak rasanya jadi lupa aja gitu sih, kayak terima kasih ya Kak, kita senang banget. Itu tuh berbekas banget sih menurut aku di aku dan tim-tim aku. Wow, that's a really great story. Nah, pastinya dengan adanya program kerja juga dan juga event-event dari Amanasa, mungkin pastinya Kak Shanas dan juga tim Amanasa pasti punya goal dong. Goal buat Amanasa ke depannya kira-kira gimana. Nah, mungkin boleh gak sih diceritain ataupun dijelasin kira-kira apa sih the main goal of Amanasa, dan juga step-step apa saja mungkin daripada para event yang telah dilaksanakan ataupun program kerja, mungkin apa saja sih step-step yang sudah dibangun oleh Amanasa ini untuk mencapai goal tersebut gitu. Our goal itu pertama kita bisa numbuhin awareness di masyarakat tentang kondisi lingkungan sekitar kita, dan semoga Aman Rasa bisa ngelaksanain acara interaktif yang online atau offline minimal 2-3 bulan sekali. Rencana Aman Berbagi selanjutnya itu ini masih planning kasar sih, cuma kita ingin bikin penyuluhan tentang literasi ke pemukiman warga, terutama yang mungkin awareness tentang literasinya itu masih kurang. Jadi yang ingin ikut dan jadi ingin volunteer, pantau terus IG Aman Rasa ya. Oke, teman-teman. Jadi seperti yang udah dikatakan Kak Shanas tadi mungkin akan ada project-project selanjutnya. Jadi mungkin teman-teman bisa langsung pantengin IG Aman Rasa kan Kak? Aman Rasa. Aman Rasa. Dan juga mungkin nanti kalau misalnya ada project-project selanjutnya, nanti teman-teman di sini Angels juga bisa join dan ikutan volunteer gitu. Alright. Nah, Kak Shanas, aku juga pengen tanya nih, mungkin selain daripada peranan tim ya dalam tim Aman Rasa, ada gak sih support system lain yang bisa mendukung Aman Rasa sampai ke titik yang sekarang? Menurut aku, pertama-tama support system pertama di Aman Rasa menurut aku itu diri kita masing-masing, diri masing-masing tim Aman Rasa juga, karena menurut aku dengan dari diri kita masing-masing kita udah mau bekerja, udah memiliki rasa peduli dan rasa semangat, itu semua berawal dari diri sendiri. So don't forget to thank yourself today. Kedua pasti keluarga, karena tanpa doa dan support mereka kita juga nggak mungkin ada di sini kan. Tapi dan juga motivasi kita itu adalah sebenarnya followers kita, misalkan teman-teman atau kayak yang mantengin IG Aman Rasa, kayak setiap ada yang ngomong kayak Aman Rasa tuh ngebantu gue banget sih, atau kayak acara Aman Berbagi tuh kayak jadi menginspirasi gue untuk kayak
ngebantu orang-orang. Sesimpel kayak gitu aja tuh sebenarnya itu jadi support system kita banget. Kita jadi semangat untuk ngelaksain acara-acara kayak gini dan memotivasi kita untuk membantu lebih banyak lagi. Yes, I totally agree. Dari support, nggak cuma support dari tim member sendiri, tapi juga support dari teman-teman semua angels yang mungkin followers dari Amanasa juga, dan mungkin teman-temannya dari followers Amanasa jadi ikut ke inspired. Jadi kita jadi makin kayak eager to actually contribute and also untuk terus membantu dan juga untuk terus berbagi most of that stuff. So pastinya dari support teman-teman, pokoknya support everyone. Jadi nggak cuma dari a certain group of people, but actually more community members juga gitu. Oke, nah tadi kan kita sebenarnya sudah sempat ngulik-ngulik sedikit ya tentang siapa aja sih tim dari Aman Rasa dan juga job descriptions-nya and more of that. Nah, tadi kan seperti yang kita udah dengar lumayan banyak ya, sebenarnya 15 orang itu untuk mengatur sebuah organisasi itu sebenarnya tidak sedikit ya. It's actually quite a lot. So mungkin dari Kashana sendiri gimana sih cara memupuk kekompakan dalam tim? Apakah mungkin teman-teman ini udah dari teman-teman dari dulu ataupun gimana, dan gimana kalau misalnya ada kayak miskomunikasi dalam tim itu kira-kira gimana sih cara nge-solve-nya, kendala-kendala dalam berorganisasi juga mungkin boleh Kashana ceritain. Dan gak cuman itu, mungkin kan kalau misalnya organisasi itu kan ada titik di mana organisasinya agak laid back gitu, atau misalnya kayak kurang produktif, gimana cara memupukkan kembali motivasinya, dan basically everything in an organizational work itu kira-kira gimana cara nge-tackle-nya? Oke, first of all, menurut aku salah satu memupuk kekompakan teamwork itu dengan mengutamakan komunikasi, pemahaman, dan menyampingkan ego. Karena Aman Rasa berdiri kan itu berasal dari orang-orang yang berbeda, orang-orang yang punya pemikirannya masing-masing, orang-orang yang punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Menurut aku perlu banget komunikasi yang bagus antar tim agar terlaksanakannya organisasi yang bagus. Misal komunikasi kalau emang harus lewat dari deadline atau sebagainya, tapi selain komunikasi yang bagus juga perlu pemahaman. Karena menurut aku kalau kita komunikasi A sampai Z tapi kita nggak paham, itu nggak bakal ngerti dan bakal percuma ujung-ujungnya. Selain itu, nyampingin ego. Seperti yang aku bilang tadi, organisasi itu kan berdiri dari orang-orang yang berbeda, orang yang punya pemikiran masing-masing. Jadi menurut aku, nggak semuanya itu melulu tentang kita. Jadi setiap ada yang menyampaikan kritik atau ide, kita terima dan tanpa masukin ke hati dan tetap menjaga profesionalitas kerjanya. Menurut aku 3 itu yang aku terapin banget ke Aman Rasa. Terus yang kedua itu kita ada monthly calendar dan monthly goals, terus ada juga monthly reflection. Jadi untuk posan itu kita selalu ada jadwal yang terstruktur dan sebisa mungkin gak lewat deadline. Monthly goals itu supaya kita per bulannya itu kelihatan nih kayak goals kita tuh bulan ini apa sih. Terus kalau monthly reflection itu biasanya setiap akhir bulan kita tuh kayak ada kira-kira reflect ke diri kita masing-masing, kira-kira apa sih yang perlu kita ubah dari Aman Rasa di bulan ini untuk supaya bulan depan itu lebih baik lagi. Aku jujur senang banget di sini Kak Shanas nggak cuma memprioritaskan kuantitas tapi juga kualitas dari organisasinya sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang kayak misalnya kurang 100% nih, akan direfleksikan biar sebulan berikutnya biar bisa lebih dari 1000% gitu istilahnya kan. So I'm actually very glad to hear that, karena kan organisasi itu bukan cuma soal berapa banyak kuantitas misalnya program kerja ataupun apa yang dikeluarkan, tapi juga bagaimana kualitas dari program-program kerja tersebut gitu. Nah, mungkin dari ini secara Kak Shanas personal kali ya, apa sih sikap kepemimpinan yang Kak Shanas tanemin untuk teman-teman di organisasi Amanasa? Apakah cuma yang kayak ngedelegasiin program kerja atau juga sama-sama sebagai tim menjadi apa ya, big sister, or do you mind elaborating more on that? Menurut aku supaya tercapainya organisasi yang bagus itu perlu juga ada rasa memiliki satu sama lain kan. Jadi tim-timnya juga harus memiliki rasa memiliki kepada organisasi tersebut. Dan yang aku terapin banget sebenarnya itu gimana caranya mereka itu bisa sebebas mungkin ngeluarin ide-ide mereka. Misalkan kayak minggu ini enaknya ngepost kayak gini deh, atau minggu ini kayak kita harus bikin ini. Itu sebenarnya yang kata aku itu lebih efektif karena jadinya tersampaikan semua aspirasi mereka dan
mereka juga punya rasa memiliki. Dan balik lagi seperti yang tadi sebelumnya, itu menurut aku komunikasi yang bagus. Jadi kalau misalkan emang mereka ngerasa nggak bisa untuk ngepost di minggu ini karena misalkan minggu ini ada ulangan atau segala macam, it's okay, kita bisa revisi jadwalnya. Misalkan minggu depan jadinya ngepostnya ini, atau kita ganti kontennya yang lebih lebih memungkinkan untuk dipost, yang lebih nggak ribet mungkin. Kayak gitu sih menurut aku. Yes, jadi key-nya bener-bener open communication ya. Jadi also not only communication tapi also understanding, karena komunikasi tanpa kepahaman juga sama dengan nol. So I really like that actually. Itu bener-bener a new insight for me. Nanti buat semoga bagi teman-teman Angels di rumah juga, jadi nggak cuma komunikasi tapi juga kepahaman satu sama lain, apalagi dalam sebuah tim gitu. Nah, mungkin Kak Shanas, sekarang kan kita sebenarnya the main point of this talk show itu tentang fungsi organisasi dalam mengembangkan potensi dan juga produktivitas generasi muda. Nah, Kak Shanas kira-kira menanggapi itu tuh gimana? Apakah organisasi benar-benar se-influential itu dalam pergerakan potensi dan juga perkembangan anak muda, atau kira-kira gimana tuh? Oke, menurut aku tema talk show-nya itu bagus banget karena sebagai generasi muda, apalagi menurut aku tuh dengan berorganisasi itu ngebantu banyak banget. Pertama, kayak ngembangin potensi diri. Dulu aku pas SMP, bahkan SMA awal pun aku tuh gak mau masuk organisasi atau kayak OSIS gitu-gitu, karena aku ngerasanya malu, aduh kayak gue gak bisa deh ngomong atau apa segala macam. Jadi terus aku juga ngerasa aku orangnya gak enakan. Dan tapi aku jadi belajar banyak banget setelah adanya Aman Rasa ini, kayak how to work in teams, terus gimana cara komunikasi yang bagus, maksudnya antar tim, terus leadership, time management, dan soft skills kayak gini menurut aku tuh nggak bakal didapetin kalau nggak join organisasi. Jadi menurut aku, buat yang nonton, selagi kalian bisa masuk organisasi, join aja karena bermanfaat banget dan nambah nambah teman, nambah pengalaman, itu sih yang penting menurut aku. Yes, aku setuju banget. Seperti kayak aku join Jules ini pastinya juga nambah banyak relasi dan juga nambah pengalaman, kayak this IG live talk show itu kan juga opportunity. And gak cuman itu juga bakal beneficial bagi Angel semua, bagi teman-teman semua di kedepannya. Apalagi di kayak masa kuliah, masa kerja, and it's never too late to start gitu. Oke deh, that's a very good insight from Kashanas. Nah, dan juga kan kita karena kita juga lagi di Jules Community Indonesia, in which kita benar-benar ngefokus banget on women empowerment. Nah, mungkin bagi Kashana sendiri, insight Kashana gimana sih on women empowerment? Apalagi Kashana sendiri sebagai founder dari sebuah organisasi, a leadership role gitu kan, which is you yourself as a woman. Itu kira-kira how's your insight towards that? And juga gimana menurut Kashana nge-implementasi women empowerment in our daily life? Oke, menurut aku ya perempuan itu tuh hebat banget dan super strong, dan menurut aku perempuan itu nggak lebih lemah juga dari laki-laki, and it's true, and fact juga, they can do a lot of things at once. Misalkan kayak us girls, kayak kita aja tuh tiap bulan pasti ngalamin period kan, and you know how kayak period cramps kan, kayak sesakit apa segala macam, tapi kita tetap bisa sekolah dan segala macam. Menurut aku tuh udah sesimpel itu aja tuh udah keren banget. Dan belum lagi if we talk about our mothers, kayak menurut aku tuh perempuan itu berhak untuk memiliki hak yang sama dengan halnya laki-laki, dan tetapi pasti memiliki kewajiban yang berbeda ya, cuma menyamakan haknya tanpa membedakan gendernya. Cara mengimplementasikannya menurut aku tuh di kehidupan sehari-hari, kayak sesimpel percaya kepada diri kita juga as perempuan, kalau kita tuh bisa ngelakuin banyak hal dan we're strong gitu. Lalu kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari, kayak kita ngasih tugas ke orang atau kayak ngobrol sama orang, jangan ngebeda-bedain antara kayak dia gendernya apa. Menurut aku sih gitu. Yes, it is so right. We all deserve equal opportunity, juga equal rights. And sebenarnya sebagai women, apalagi di generasi sekarang nggak sih Kak, kayak kita seharusnya lebih pede aja, karena kan secara kayak akses untuk edukasi, akses untuk internet itu kan juga udah sama rata. Jadi actually we can actually take use of the privilege and also opportunity and actually make something out of it, kayak Kashana yang super inspirative di sini gitu. Nah, talking about inspirative women, mungkin kalau misalnya bagi teman-teman Angels di sini sekarang itu adalah Kashanas. Nah, bagi Kashanas sendiri nih, siapa sih tokoh perempuan inspiratif yang sangat amat mempengaruhi langkah kehidupan Kashanas? Dan juga Kashanas boleh kasih tahu gak kenapa gitu? Oke, pertama itu adalah mama sama kakakku, karena
I really look up to them as I grow up. Kayak they are such a strong woman, kayak mereka tuh mandiri banget dan bisa ngelakuin apa aja at once but still manage to teach their kids really well. Terus kayak kedua itu adalah aku really look up to Kate Middleton actually karena aku sempat baca ceritanya dia tuh dulu pas baru masuk kerajaan tuh kayak susah banget adaptasi and dia sempat dikatain lazy sama kayak Queen Elizabeth dan segala macam kayak but look at her now kayak dia tuh bisa adaptasi dan ngebuktiin ke dirinya sendiri dan masyarakat bahwa dia tuh bisa loh kayak dia udah ngeluarin buku, dia kayak fokus di mental health terutama kayak younger people kayak children dan segala macam. Menurut aku itu udah keren banget aja sih kalau dia bisa adaptasi dan dia ngebuktiin kalau dirinya bisa. Yes, aku setuju banget. Lebih kayak kau prove them wrong gitu kan, Kak. Kayak mungkin kalau misalnya awal-awalnya kita emang kelihatan misalnya people think that we're incapable, tapi jangan menjadikan itu sebagai barrier untuk kita melainkan kita harus actually prove them wrong. Karena actually we Yeah. can. So that's a really good insight juga dari Kak Shanas gitu. Nah, talking about kalau misalnya tadi kan udah kita udah lebih ngobrol-ngobrol mengulik tentang kayak tokoh perempuan inspiratif untuk Kak Shanas dan juga kayak women empowerment bla 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 bla. Mungkin karena kita Jules Community Indonesia, kita mungkin boleh lebih nge-specify lagi nih Kak Shanas. Mungkin lebih ke Ibu Kartini sebagai tokoh perempuan emansipasi wanita banget kan gitu. Nah, menurut Kak Shanas sendiri nih, apa itu Kartini masa kini? Apa sih yang menurut Kak Shanas kayak gambaran Kartini masa kini itu gimana? Dan apa yang bisa kita lakuin sebagai perempuan-perempuan, sebagai wanita-wanita untuk menjadi Kartini masa kini dan juga untuk meneruskan perjuangan Ibu Kartini gitu, yang supaya kita bisa actually make use and also be influential in today's society in Indonesia sebagai perempuan. Oke, menurut aku Ibu Kartini adalah pejuang kemerdekaan dan salah satu perempuan yang sangat memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia, kayak contohnya dalam bidang pendidikan. Dan menurut aku Kartini masa kini itu adalah meskipun Ibu Kartini sekarang sudah tidak ada, itu nggak menjadikan apa yang diperjuangkannya itu berhenti begitu saja. Jadi kayak kita sebagai perempuan dan generasi muda menurut aku harus melanjutkan perjuangannya sebisa mungkin dengan cara peduli dengan lingkungan sekitar atau menjadi perempuan yang melakukan banyak hal, maksudnya bisa melakukan banyak hal, percaya ke dirinya sendiri. Itu sih menurut aku. Yeah, I really like that. Aku senang banget nih ada yang komen di sini. Nanas Kartini masa kini aku. I think she's our Kartini masa kini sekarang semuanya. Oke. Nah, tadi Kak Shanas kita kan juga udah ngomong-ngomong sedikit ya tentang kayak kendala-kendala dalam berorganisasi juga. Terutama tentang tadi kayak produktivitas. Gimana sih kalau misalnya teman-teman di organisasi juga laid back or something like that. Tapi kan Kak Shanas juga tadi udah kasih solusi, which is to make like, there's like a calendar for everything buat kayak things to be rescheduled, things to be scheduled, and more of that. Nah, tapi misalnya nih, ada gak sih masalah ataupun kendala yang kalau misalnya Kak Shanas punya mesin waktu pengen ubah? Nah, kayak ubahnya tuh gimana? Kira-kira masalahnya apa? Kendala-kendalanya apa sih yang kira-kira benar-benar pengen di-tackle and you wish it never happened? Atau sebenarnya nggak ada? Atau kayak you think it's a lesson buat Amanasan for the future? What do you think? Menurut aku setiap kejadian itu pasti everything happens for a reason, pasti ada hikmahnya, pasti ada pembelajarannya. Mau sesuka apapun kita tuh pasti selalu ada aja hal yang bisa kita pelajarin. Tapi kalau misalkan untuk mengubah masa lalu, kayaknya untuk aku I think I wish aku nggak se-hard itu ke diri aku. Maksudnya untuk kayak don't be too hard on yourself. Menurut aku dulu apalagi pas awal-awal Aman Rasa berdiri tuh kayak I'm super hard on myself, kayak aku tuh kayak nge-push banget diri aku, kayak sampai aku stres, aku kayak bener-bener break out, terus and then suddenly aku kayak kena eksim gitu, karena itu stress, kayak itu caused by stress gitu. Menurut aku itu itu kayak salah satu penyebabnya itu dari aku kayak push myself too hard aja, padahal sebenarnya nggak usah segitunya, kayak tetap kind to yourself untuk kayak tetap ya udah nggak apa-apa, kayak udah ngakuin segini harus istirahat, harus nge-reward diri sendiri. Menurut aku itu sih paling yang untuk aku mau ubah paling ya. Right, I agree banget. Kayak everything happens for a reason juga, and actually kita sebenarnya jangan menyesali sih lebih tepatnya, tapi kita actually take whatever happens in the past or mistake that happened at the past sebagai lesson, sebagai
sesuatu yang harus kita pelajarin supaya kita ubah untuk menjadi lebih baik ke depannya gitu. Aku suka banget sama juga pandangan Kak Shanas ya terhadap hal itu. Nah, mungkin this will be the last question, not really a question, lebih kayak ke pinpoint of the day. Sebelum kita tutup forum diskusi ini, I had a great time talking with you, Kak Shanas. Maybe Kak Shanas boleh ini gak, kira-kira ada gak message atau pesan-pesan terakhir kayak apa yang Kak Shanas pengen kasih tahu ke teman-teman Angels di sini sebagai lebih kayak ke kisi-kisi summary of what we have been talking about today. Apa yang Kak Shanas pengen sampaikan ke seluruh perempuan di tanah air ini, khususnya remaja putri yang kebetulan sedang menyaksikan live talk show ini. Menurut aku yang pertama, be kind to yourself. Dan tahu bahwa kamu tuh punya potensi yang banyak banget sebenarnya di diri kamu tinggal keluarin aja. Dan setiap ada orang yang misalkan berusaha let you down atau kayak berusaha ngejatuhin, just don't listen to them, you know yourself, dan tinggal kamu keluarin aja bakat-bakat kamu, you can, you're strong. Yay! Thank you so much, Kak Shanas. Jadi, you are strong, you are brave, and you are you ya, teman-teman semua. Semoga Angel semua yang sudah menyaksikan live talk show ini bisa menjadi terinspirasi dan mungkin pengen mendirikan organisasi mereka sendiri, organisasi kalian sendiri. Semoga juga bisa jadi at least an educational insight for you guys juga, to be kind to yourself and more. So thank you so much, Kak Shanas, for today. I had a pleasant time talking with you. Aku senang banget, aku dapat banyak banget insights dari Kak Shanas hari ini. Semoga Aman Rasa dan juga Kak Shanas sendiri sukses terus. Semoga organisasinya bisa terus berkembang. Semoga bisa nge-impact lebih banyak orang lagi. Dan semoga Kak Shanas terus bisa menjadi inspiration to us all. Thank you very much, Kak Shanas. Thank you, Linda and Jewels, for having me. Yeah, thank you so much. Thank We appreciate you. We really appreciate you. Thank you, Kak Shanas. Bye-bye. Bye. Nah, okay, Angels. So to end this IG Live Talk Show, aku cuma pengen menyampaikan bahwa Angels, you are free, you are powerful, you are good, you are loved, you are valued, you have a purpose in life. So all is well. Angels, jangan biarkan diri kamu sendiri terbelenggu dan terjebak oleh rasa insecure atau tidak percaya diri. Kamu bebas, kamu kuat, kamu hebat, dan kamu yang terbaik. Kamu dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangimu, kamu memiliki nilai, kamu harus memiliki tujuan hidup, dan yakinlah semua akan baik-baik saja. Alright, Angels, thank you very much for all the Angels today that have been watching our live talk show. Semoga live talk show ini menjadi inspirasi bagi kalian semua dan juga supaya kita semua bisa bareng-bareng menjadi inspirasi kayak Kak Shanas tadi. So hopefully this live will be beneficial and also inspirational to you guys. Dan gak cuman itu, pastinya tungguin live talk show kita selanjutnya dengan guest speaker lainnya yang pastinya hebat-hebat dan juga keren-keren dan juga inspiratif. Tungguin live-live kita selanjutnya dan juga program-program kerja kita yang lain. Gak cuman live, ada podcast, juga ada YouTube, videos, dan masih banyak lagi. So, Angels, aku Jacqueline Surya, Deputy Project Manager Divisi Research and Development Jules Community Indonesia, pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam Jules, shine bright like a diamond. Thank you all very much. Have a great day, everyone. Thank you.